baik, diterima, dan anak juga akan mudah menyerap apa yang telah disampaikan oleh orang tuanya gitu, akan lebih mengerti gitu apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi nasihat-nasihat itu akan lebih masuk gitu kalau misalkan komunikasinya efektif. Mengapa komunikasi efektif itu sangat penting? Nah, karena dari komunikasi efektif itu anak itu akan merasa didengar dan dihargai gitu. Terus dari itu kita itu akan mencegah kesalahpahaman dan pertengkaran. Jadi kalau misalkan kita sudah berkomunikasi secara efektif kan udah saling memahami lah antara anak dan ibu gitu. Terus dari komunikasi efektif itu juga bakal tumbuh rasa percaya antara orang tua dan juga anak. Nah dari itu juga anak itu akan menghargai masalah dan lebih tahu gitu tentang kebijakan dalam memilih mana yang telah disampaikan oleh orang tuanya terkait nasihat-nasihat itu. Jadi lebih mudah lah menilai kepada anaknya. Dan dari itu juga akan menciptakan keluarga yang harmonis dan hangat. Kalau misalkan komunikasi di dalam keluarga itu baik, maka akan melihat gitu gimana sih komunikasi di orang jadi keluarga itu. Jadi di luar juga anaknya itu akan melihat gitu baiknya gimana, orang tuanya gimana. Nah, tips komunikasi efektif yang pertama ada bersikap terbuka dan tidak menghakimi. Kalau misalkan anak itu di sekolahnya ada masalah nih, pasti pulang ke rumah itu pasti nurun kan. Datang ke rumah itu kayak malunya atau gimana gitu. Dan kalau pulang pun tiba-tiba masuk kamar, jarang ngobrol dengan orang tua karena efek dari permasalahan itu pasti berdampak kepada semuanya ya. Nah, kalau misalkan adik-adik kayak gitu, itu harus tahu waktu yang tepatnya untuk bertanya ke anak itu kapan, terus itu tuh harus bagaimana gitu. Misalkan nih, anak itu pulang sekolah, terus tiba-tiba masuk kamar dan gak keluar-keluar, bahkan disuruh makan pun bisa gitu. Nah, itu tuh cari waktu yang tepat, misalkan di sore hari atau misalkan kayak lagi kumpul-kumpul santai, coba untuk tanya dan ajak bicara untuk mengobrol supaya dia tuh cerita ada apa di sekolah gitu. Nanti ibu kalau misalkan sudah memiliki ceritanya, ibu kasih solusi. Terus yang kedua itu pilih waktu yang tepat sehingga menunjukkan. Terus gunakan pertanyaan yang terbuka. Ya kalau kayak tadi, kenapa kamu ada apa gitu? Hari ini tuh kelihatannya burung gitu. Boleh cerita nggak? Gitu. Terus gunakan nada bahasa yang dan tubuh yang lembut. Kenapa kamu hari ini tuh kelihatannya burung? Kan kalau kayak gitu kan anak itu apa sih bu? Kalau jadi kebawahnya dia itu malah emosi juga gitu. Bukan malah dia ingin cerita atau terbuka kepada orang lain. Terus beri pujian atau apresiasi. Misalkan kalau dia dari berbicara tapi dia tuh kayak ikut bantu ibu kayak mengerjakan rumah, nanti dia apresiasi gitu. Wah terima kasih ya nak sudah membantu ibu untuk mengerjakan satu piring atau cuci baju atau jemur baju. Nah berikanlah apresiasi untuk anak itu ya, dia itu merasa dihargai. Terus jangan takut untuk minta maaf. Kalau misalkan ibu tuh negur anak, dia itu malah makin marah gitu. Nah ibu tuh jangan takut untuk minta maaf kalau misalkan anak itu malah jadi murung gitu. Jadi lah cobalah untuk meminta maaf dan nanti kalau misalkan dia sudah mulai murung gitu, nanti ibu coba kasih arahan gimana. Kalau misalkan orang tua itu harus bagaimana baiknya gitu. Terus yang terakhir dukung kemandirian anak. Kalau misalkan anak mau keluar nih, kayak mau main gitu kan, kalau orang itu sih bukan doyan ya, jadi lagi suka-sukanya untuk nongkrong gitu. Nah kalau misalkan anak-anak lagi mau kayak nongkrong keluar gitu, ibu tuh jangan jangan cegah gitu, biarkan mereka mencari kenyamanannya gitu, biar mereka itu berkembangnya bukan cuma dengan didikan di rumah saja gitu. Dan dia juga tahu gimana sih dunia luar atau di sosial itu gimana sih. Dia nanti ke depannya atau misalkan udah dewasanya itu dia itu juga tahu kondisi di sosial itu seperti apa sih. Nah
pribadi saya ya, saya kebetulan kan hasil remaja ya, kebetulan yang satu cowok, jadi lebih enak ada itu ya memang sih sekolahnya dari pagi sampai jam 9 tapi pas pulang ke rumah itu kadang lewat maghrib bisa satu Kamu jadi orang? kalau jadi kadang-kadang begitu telat terus ya, jadi bagaimana kita udah bicara baik-baik, kemudian bercandaan, ada juga kalau dikasih di telepon nggak mau barangkali ada tips yang lain selain yang tadi dipasang. Kebetulan kan hanya untuk perempuan yang juga ya, kemudian ada pencerahan cowok kan bisa sih itu Ini jauh ya ibu sebenarnya saya. Nah kalau misalnya kan untuk menasihati seorang remaja cewek dan cowok itu beda ya. Kalau cowok itu nggak bisa dinasihati secara face to face, nggak bisa tuh. Karena kalau cowok itu pasti kalau misalkan face to face 5 detik itu apaan sih ibu kayak gitu ya. Kalau misalkan cowok itu, nah kalau cowok itu ajak komunikasinya itu dengan cara kayak gitu boleh kita sambil ngerjain sesuatu gitu, tapi ambil juga waktu yang pas gitu, bukan ketika dia baru pulang langsung kamu meskipun dengan nada yang kamu dari mana kok dari segini baru pulang, jangan langsung kayak gitu meskipun dengan nada yang lembut ya, tapi dia itu baru pulang kan. Kalau cowok itu kayak emosionalnya itu lebih ke emang kurang gue, kalau cowok itu kayak gitu kan. Kalau dia kayak masih tinggi kalau cowok itu, karena kalau cewek mah masih bisa, cuman kecil kemungkinan juga untuk dipindahkan gitu. Karena kalau misalkan remaja itu kan masih kayak cuma kurang gue gitu. Nah kalau misalkan cowok itu cari waktu yang baiknya juga, tapi ya nah gini bisa ini untuk praktek ya dulu bisa iya itu boleh Praktekmu. prakteknya jadi cowok Orang tuanya sedepan. Masih ada? Ini deh, jadi perhatian. baru pulang jam segini kalau misalkan ada kegiatan terus kenapa HP-nya hujan Hal yang perlu kita ingat adalah yang pertama kita harus selalu mencari waktu yang tepat untuk bisa berbicara dengan mereka setiap hari. Nah ini bisa dibuka dengan cara kita menanyakan beberapa hal penting. Yang pertama seperti menanyakan bagaimana kegiatan mereka di sekolah pada hari itu. Kedua, apa yang membuat mereka senang atau sedih pada hari itu. Jadi mereka biasanya menceritakan apa yang membuat mereka happy pada hari itu dan apa yang membuat mereka sedih atau marah atau gelisah pada hari itu. Kemudian saya selalu juga menanyakan ke mereka seringkali Oke ibu, pertanyaannya semua ya. Jadi sebagai orang tua itu kita itu harus mendukung dengan kemauannya anak. Jadi dukung apapun hobi mereka, tapi harus dengan pantauan dari ibu gitu, tetap dipantau. Kalau misalkan kayak kebablasan atau gimana, tegurlah sama ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, sudah
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima